Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngupi Film, channel khusus untuk membahas film-film Asia. Sebelumnya gimana kabar semua para sahabat Ngupi Film dimanapun kalian berada? Saya doakan semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Oke, kali ini kita akan membahas film India kembali yang berasal dari Telugu, di mana film ini dibintangi oleh aktor tampan Mahesh Babu yang berjudul Bharat Ane Nanu. Film ini menceritakan tentang seorang Perdana Menteri yang masih sangat muda menggantikan posisi ayahnya untuk memimpin suatu daerah tersebut. So, gak usah berlama-lama, mari kita masuk ke dalam alur ceritanya. You check it out. Film dimulai dengan menunjukkan seorang pemuda yang tampan yang bernama Bharat Ram, di mana saat itu dia sedang melakukan wisuda untuk gelar kelimanya. Di mana Bharat Ram ini adalah seorang pemuda yang jenius, cekatan, dan juga pintar. Dia merayakan kelulusannya bersama kawan-kawannya dengan sukacita, dengan perasaan riang dan gembira. Kemudian Bharat Ram pulang, dan seketika itu juga di dalam apartemennya ada pamannya Bharat Ram yang datang dari India untuk memberitahukan bahwa ayahnya Bharat Ram meninggal karena sakit stroke. Saat itu juga Bharat Ram langsung pulang ke India. Dan di atas pesawat Bharat mengenang masa kecilnya. Dulu waktu kecilnya Bharat sering menghabiskan waktu bersama dengan ibunya, karena ayahnya Bharat adalah seorang politisi yang sibuk membangun sebuah partai. Ibunya Bharat selalu mengajarkan Bharat agar menjadi orang yang jujur dan punya komitmen dan bertanggung jawab. Tapi sayang ibunya Bharat waktu itu meninggal ketika Bharat masih kecil, di mana kematian ibunya Bharat mengguncang psikologis Bharat. Sehingga beberapa hari kemudian ayahnya Bharat menikah lagi untuk mencari sosok ibu pengganti dari ibunya Bharat, agar Bharat tidak lagi bersedih. Tapi saat itu ibu Bharat yang baru selalu mengacuhkan dan cuek terhadap Bharat, sehingga kadang-kadang Bharat pada malam harinya menginap di tetangganya. Kemudian tak lama tetangganya tersebut pindah ke London dan Bharat pun ikut bersama mereka. Kemudian adegan berpindah di mana Bharat sudah tiba ke tempat kediaman orang tuanya. Tapi saat ia tiba, jenazah ayahnya Bharat sudah tidak ada lagi dan hanya tampak fotonya saja. Kemudian tak lama sahabat baik dari ayahnya Bharat yaitu Farada mengajak Bharat untuk berbicara empat mata. Lalu Farada mulai menceritakan tentang kronologis kematian ayahnya, bahwa ayahnya memang memiliki riwayat penyakit asma dan juga stroke yang cukup berat. Ayah Bharat pada saat itu adalah sosok Perdana Menteri. Jadi pada saat kematian ayahnya Bharat, semua warga berdesakan untuk melihatnya. Jadi tidak berlangsung lama, maka jenazahnya ayahnya Bharat langsung dimakamkan tanpa menunggu Bharat pulang. Kemudian adegan berpindah di mana saat itu Bharat berkendara mengelilingi jalan raya untuk mencari ketenangan dan menghilangkan frustasi atas kematian orang tuanya. Tapi di jalan raya bukan malah tenang yang didapat, tapi justru dia tambah frustasi karena pada saat di jalan raya tersebut banyak sekali lalu lintas kendaraan yang tidak sesuai dan membuat kemacetan. Berbeda jauh pada saat dia di London. Di tempat kelahirannya ini ternyata banyak pengendara yang asal-asalan mengendarai kendaraannya, sehingga banyak terjadi kemacetan dan juga kecelakaan. Setelah kematian ayah Bharat sekaligus Perdana Menteri saat itu, banyak spekulasi di media yang menceritakan bahwa siapakah yang akan meneruskan untuk menjadi Perdana Menteri yang berasal dari partainya. Karena diketahui oleh publik bahwa Farada sahabat baik dari orang tuanya Bharat tidak mau menggantikan posisi ayahnya Bharat menjadi Perdana Menteri.
dia cukup menjadi dewan pengawas partai saja. Karena Farada tidak mau menggantikan posisi ayahnya Bharat menjadi Perdana Menteri, di partai itu terbelah menjadi dua bagian di mana masing-masing kader partai tersebut berambisi ingin menggantikan ayahnya Bharat menjadi Perdana Menteri dan meminta Farada untuk mendukung mereka dari masing-masing pihak. Kemudian adegan berpindah di mana saat itu Bharat sedang bersiap-siap untuk kembali lagi ke London. Tapi saat itu Farada mencegahnya dan ingin mengatakan sesuatu hal kepada Bharat. Kemudian Farada mengatakan kepada Bharat bahwa dia menginginkan Bharat untuk menggantikan Perdana Menteri yang dipimpin oleh ayahnya dan meneruskan jabatan sebagai Perdana Menteri yang berasal dari partainya. Saat itu Bharat menolaknya karena dia berpikir bahwa dia memang tidak tertarik terhadap politik dan juga memang belum berpengalaman dalam hal-hal seperti itu. Tapi atas desakan Farada, akhirnya Bharat menerima sebagai Perdana Menteri yang baru yang menggantikan ayahnya. Kemudian tak lama dari itu akhirnya Bharat dilantik menjadi Perdana Menteri yang baru. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. Setelah itu Bharat pulang dan bertemu dengan Bhaskar, yaitu asisten pribadi ayahnya dulu yang sekarang menjadi asisten pribadi Bharat. Setelah berbincang sedikit, akhirnya mereka berdua menuju ke kantor kementerian. Kemudian sebelum pergi, Mukhtar mengenalkan dirinya bahwa dia adalah pengawal pribadinya Bharat. Kemudian sampainya di kantor, Bharat langsung disambut oleh sekretaris negara dan juga memperkenalkan kepada tim di departemen mereka. Kemudian Bharat berbicara kepada mereka untuk meminta bimbingannya dan mengatakan bahwa dia adalah orang yang cepat belajar dalam segala hal dan akan membuat mereka semua bangga atas pencapaiannya. Kemudian hal pertama yang dilakukan oleh Bharat adalah membuat sebuah peraturan tentang lalu lintas. Dia sadar bahwa di kotanya lalu lintas sangat semraut, acak-acakan dan tidak tertib. Dan akhirnya Bharat melakukan peraturan dengan mendenda setiap pengendara yang tidak patuh terhadap peraturan lalu lintas dengan denda yang sangat tinggi. Tentu hal ini banyak sekali mendapatkan protes dari berbagai pihak, tapi banyak juga yang mendukungnya karena demi keselamatan dan kenyamanan bersama. Kemudian esoknya saat Bharat melakukan perjalanan dinas, dia melihat seorang gadis cantik yang bernama Vasumati. Dan seketika itu pula Bharat jatuh cinta terhadap gadis tersebut dan berusaha untuk menghubunginya. Dia lalu segera menyuruh asistennya untuk mencari nomor gadis yang bernama Vasumati tersebut. Setelah didapat, akhirnya Bharat mengajak Vasumati untuk mengobrol sejenak dan minum kopi. Dan setelah perkenalan yang cukup singkat tersebut, akhirnya Bharat kembali menuju agenda berikutnya, yaitu untuk melakukan sidang pertamanya. Di mana saat sidang tersebut, ketua oposisi dari partai sebelah kontra terhadap keputusan Bharat yang telah menaikkan denda terhadap pelanggar lalu lintas. Kemudian Bharat menjelaskan bahwa itu semua untuk keselamatan dan kenyamanan kita semua. Kemudian Bharat juga menjelaskan bahwa dia mulai saat ini akan membuat anggaran yang transparan, sehingga anggaran tersebut dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Terutama untuk proyek-proyek pemerintahan, semuanya harus jelas. Kemudian Bharat juga merubah struktur kepolisian yang ada sesuai kemampuan dan profesinya, karena banyak polisi yang tidak jujur. Kemudian Bharat langsung menunjuk Arpin sebagai kepala kepolisian yang baru. Kemudian Bharat juga melakukan sidak di kantor-kantor pemerintahan, di mana dia saat itu mendapati banyak sekali pegawainya yang datang terlambat.
Seketika itu juga Barat langsung menegur para pegawai pemerintahan tersebut agar tidak lagi datang terlambat karena tugas mereka adalah melayani masyarakat. Kemudian lanjut di pemberitaan media, di mana saat itu banyak sekali media yang memberitakan tentang korupsi anak dari ketua oposisi yang bernama Manohar, mana Manohar menggelapkan tanah pemerintah sebanyak 800 hektar. Kemudian Barat langsung memanggil Arpin sebagai kepala kepolisian yang baru untuk menangani kasus tersebut. Kemudian Farada menemui Barat. Dia menginginkan supaya kepala kepolisian yang baru itu dicopot dan diganti dengan yang lama. Tapi Barat menolak, karena menurut Barat Arpin cukup layak posisi tersebut. Kemudian lanjut Farada menjelaskan bahwa kita sebagai partai penguasa janganlah mengusik partai oposisi, karena nantinya akan membuat situasi yang akan lebih panas lagi. Lalu Barat menjawab, Anda mempercayai saya sebagai Perdana Menteri, maka biarkan saya bekerja. Kemudian esoknya Barat melakukan meeting bersama kabinet dan jajarannya untuk membahas masalah kependidikan atau dunia pendidikan, di mana saat itu dia mengatakan bahwa sekolah negeri kalah bersaing dengan sekolah swasta, sehingga peminat-peminatnya banyak yang tidak masuk ke dalam sekolah negeri. Mengapa? Karena kan sekolah negeri gratis, sedangkan sekolah swasta mahal. Kenapa masyarakat banyak yang ingin berbondong-bondong ke sekolah swasta yang mahal itu? Akibatnya banyak sekolah negeri yang ditutup karena tidak memenuhi standar, dan bertanya kepada Menteri Pendidikan, kenapa sekolah negeri fasilitasnya tidak ditingkatkan hingga nantinya dapat bersaing dengan sekolah-sekolah swasta. Saat itu Menteri Pendidikan bingung untuk menjawabnya dan menyerahkan kepada asistennya untuk menjawabnya, tapi jawabannya malah ngalir ngidul, membuat Barat seketika itu juga mengambil sebuah keputusan bahwa mulai saat ini sekolah-sekolah negeri harus sama fasilitas dan perlengkapannya dengan sekolah-sekolah swasta yang mahal. Dan mau tidak mau akhirnya Menteri Pendidikan mengikuti arahan dari Barat tersebut dan memenuhi perlengkapan dan fasilitas di sekolah-sekolah negeri agar sesuai dengan standar dan mampu bersaing dengan sekolah-sekolah swasta yang lebih mahal. Akhirnya dengan kebijakan yang baru ini banyak masyarakat yang mendukung karena tidak perlu bersusah payah lagi untuk menyekolahkan anaknya, cukup di sekolah negeri saja dengan biaya gratis dan fasilitas yang lengkap. Kemudian adegan berpindah di mana saat itu asisten Barat sudah berhasil mengumpulkan para mahasiswa yang akan mengadakan penelitian yang diminta Barat. Dan ternyata Fasumati masuk ke dalam tim tersebut. Barat yang melihat pun senang, jadi salah tingkah, dan semenjak itu akhirnya Barat dan Fasumati mulai berhubungan dengan erat. Kemudian di sisi lain Arpin mendatangi kediaman dari anak ketua oposisi yaitu Manohar untuk mulai menyelidiki dan menginvestigasinya terkait kasus korupsi yang diberitakan oleh media. Kemudian Arpin mengatakan kepada Manohar untuk bisa bekerja sama dan jangan menghambat proses penyelidikan. Dan Arpin juga mengatakan kepada Manohar agar tidak meninggalkan India. Mengetahui hal itu, Farada langsung menuju ke kantor Arpin, mana saat itu Farada langsung menamparnya, mengatakan akan melakukan penyelidikan dan menutup kasus tersebut. Jika tidak, saya akan menghabisi keluargamu dan akan memecat dirimu. Dan semenjak kejadian itu, kasus Manohar akhirnya ditutup karena tidak bisa mengumpulkan bukti-bukti yang kuat, sehingga pemerintah ditanyakan kembali kredibilitasnya, yang ternyata sama saja tidak berani mengungkap kasus korupsi yang besar. Kemudian lanjut cerita di mana Farada menelpon Barat, di mana nanti malam ada acara partai dan mengajak minum teh bersama dan menemui tamu-tamu yang penting. Setibanya di lokasi pertemuan tersebut, Barat melihat banyak sekali pejabat-pejabat dan pegawai menteri yang berada di sana, baik dari pihak pemerintah dan juga oposisi. Dan akhirnya terbongkar sudah bahwa ternyata kelompok dari oposisi dan afirmasi melakukan suatu kesepakatan yang banyak menguntungkan kedua belah pihak.
dan tidak memikirkan masyarakat sekitarnya. Dan Barat juga diminta untuk bergabung dengan mereka. Tetapi Barat menolak, karena Barat mempunyai komitmen untuk mensejahterakan rakyatnya. Nah, dia ingat pada saat dia disumpah dan dilantik. Pernyataan Barat tersebut diketawai oleh Manohar. Dengan sombongnya, dia mengatakan kalau dia akhirnya bebas lagi di kasus yang menjeratnya, karena siapapun yang menentangnya pasti akan mati. Kemudian Manohar malah menyerang Barat, tapi Barat segera membantingnya ke atas meja dan mengatakan bahwa kalian semua di sini akan merasakan akibatnya jika kalian tidak amanah dan menyengsarakan rakyat. Lalu Barat pergi dari pertemuan tersebut.